Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang lebar teman-teman semua. Di sini kita akan ngebahas mengenai sekolah kedinasan terutama untuk Poltek Bang. Nah, nanti akan kita bahas-bahas dengan narasumber kita, Kak Andi langsung dari Poltek Bang Makassar. Ya. Nah, apa sih sebenarnya sekolah kedinasan dan apa sih sebenarnya Poltek Bang? Kita akan bahas bareng-bareng pada siang hari ini. Nah, setelah lab bareng ini, kita akan mengadakan tryout gratis. Tryout apa sih? Tryout yang akan mengukur kemampuan teman-teman mengenai seleksi kompetensi dasar atau dinamakan dengan SKD. Pada umumnya yang akan dilaksanakan tes sekolah kedinasan. Kayak gitu. Nah, langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Eka Setiawan dari Dundun Newtonsik, dan selanjutnya mungkin Kak Alif akan memperkenalkan diri dari Poltek Bang mana dan sekarang ngambil jurusan apa dan lain-lainnya. Silakan. Siap. Jadi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Taruna Andi Muhammad Alfian Syahmat, kerap disapa Alif. Saya dari Politeknik Penerbangan Makassar, program studi Diploma 3 Teknologi Navigasi Udara, Angkatan 13 Charlie. Jadi saya sekarang sudah semester 5 dan melaksanakan on the job training di salah satu bandara di Indonesia, itu di Bandara Internasional Lombok. Terima kasih. Oke, baik Kak. Berarti sekarang posisi di Lombok ya? Atau di Ya, mana? sekarang ada di Lombok. Berarti semacam kalau ini sih PKL ya? Ya, PKL. Praktek lapangan. Oke. Job training ya. Oke, baik Kak. Oke, terima kasih. Tadi udah memperkenalkan diri Kak Alif ya. Mengenal diri mengenai program studinya. Nah, kita akan kumpas mengenai Poltek Bang dan program studinya Kak Alif nih. Nah, tadi sebelumnya bagi teman-teman semua yang mau menanyakan mengenai Poltek Bang, langsung saja ditambahkan di kolom komentar ataupun di tanda tanya yang sudah ada tertera di IG teman-teman semua di situ. Nah, boleh tanya semua mengenai Poltek Bang dari mungkin dari pendaftaran, terus tahapan-tahapan tesnya, apa sih yang membuat Kak Alif ini kok bisa lolos gitu sekolah kedinasan. Nah, tapi sebelumnya mungkin sebelum ada yang nanya, saya bertanya terlebih dahulu. Nah, Kak Alif ini tahu sekolah kedinasan dan tahu Poltek Bang itu dari mana sih? Kenapa memilih sekolah kedinasan dan kenapa memilih Poltek Bang? Silahkan Kak dijawab. Baik Kak. Jadi sebelumnya itu di tahun 2021 saya lulus dari sekolah menengah atas. Saya sebenarnya berniat setelah lulus dari SMA itu menjenjang karir lebih lanjut di dunia kepolisian sebenarnya. Tetapi pada masa itu saya mendaftar dan belum rezeki. Saya mengetahui adanya pendaftaran pola pembibitan atau Polbit di salah satu sekolah kedinasan di Makassar, yaitu Politeknik Penerbangan Makassar. Itu saya melihat peluang banyak dan saya mempunyai kakak itu mantan dari Politeknik Penerbangan juga. Jadi saya mengetahui Politeknik Penerbangan ini dari abang saya yang dulunya sebagai mantan taruna di sana, dan keluarga saya juga mengajukan bahwa selagi bisa mencoba di Politeknik Penerbangan ini, kenapa tidak. Jadi saya mendaftar, dan di tahun yang sama, di tahun 2021, saya mencoba mendaftar, dan di lain sisi kan saya basic untuk mempersiapkan diri polisi, tidak kurang jauh lah dari. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya memilih sekolah kedinasan? Karena saya dulunya bercita-cita jadi di bidang kepolisian, tetapi pada tahun 2021 itu saya tidak diberikan rezeki, jadi saya diberitahukan kepada dari orang tua sama abang mantan taruna di Politeknik Penerbangan juga. Jadi saya diarahkan untuk daftar terlebih dahulu di situ, sekiranya ada peluang, dan alhamdulillah adanya rezeki di situ dan bisa lulus di tahun 2021 juga.
Terima kasih. Oke, baik Kak. Langsung saja di sini sudah ada yang bertanya dari Reskiana. Apa motivasi terbesar Kak Alif sehingga bisa lulus di Poltek Bang? Terima kasih, sama-sama. Silakan Kak jawab Kak. Oke, jadi motivasi terbesar saya kenapa saya ingin di Politeknik Perdana Makassar karena adanya support besar dari orang tua yang punya harapan lebih kepada saya untuk bisa menjadi orang sukses ke depannya. Jadi ketika saya bersiapkan diri untuk belajar atau apapun itu saya ingat orang tua. Oh, ada orang tua yang menginginkan saya menjadi orang yang lebih baik atau lebih sukses lah ke depannya. Jadi untuk mencapai segala sesuatu itu pastinya ada motivasi lah. Jadi saya memotivasikan kedua orang tua saya dan bisa berniat bersungguh-sungguh. Alhamdulillah berkat motivasi tersebut saya bisa lulus di Politeknik Penerbangan Makassar. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Tadi jawabannya lah ya dari pertanyaan dari Kak Reskiana ya. Itu jawabannya dari Kak Alif. Ternyata emang orang tua itu lebih utama ya untuk bisa kita meraih apa yang kita inginkan dan orang tua inginkan, walaupun kemarin sempat gagal di kepolisian gitu. Itu bukan salah, itu sebenarnya kayak emang targetnya kepolisian, tapi karena kita udah latihan dengan berkali-kali itu bisa untuk ke jodohnya ke tempat lain gitu. Iya, Itu betul. bisa sebagai batu loncatan gitu. Oke, di sini ada pertanyaan kembali Kak dari Tessa WNG. Kak, kalau di Poltek Bang ada jurusan apa saja Kak? Oh, Kak dijawab Kak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Katesa. Jadi di Politeknik Penerbangan Makassar itu ada 4 program studi. Itu yang pertama itu ada teknologi navigasi udara. Yang kedua itu ada D3 teknologi bandar udara. Yang ketiga ada teknologi pemeliharaan pesawat udara, dan yang terakhir itu ada D3 manajemen lalu lintas udara. Oke, itu ya dari Teresia tadi mengenai Tessa WNG mengenai jurusan-jurusannya. Mungkin Kak lebih detailnya lagi Kak, terutama jurusan yang Kakak ambil ini. Tadi kan udah menyinggung mengenai jurusan ya. Detailnya itu apa sih? Navigasi itu apa sih? Kok dipelajari gitu? Itu kan kayak kompas ya, kayak kita berpikirnya itu yang awam itu kompas itu. Nah, apa sih yang dipelajari? Apakah cuma kompas doang atau apa gitu? Mungkin detailnya Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teknologi navigasi udara adalah program studi saya, yang dimana teknologi navigasi udara ini belajar bagaimana caranya kita bisa merawat peralatan yang dimana peralatan tersebut bisa memandu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam hal ini tentunya kita misalkan dari bandara A ke bandara B itu memakai peralatan-peralatan navigasi. Nah, navigasi itu diartikan sebagai itu, penunjuk dari satu arah ke arah yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di teknologi navigasi udara kita mempelajari tentang how kita bisa merawat dan bisa mengetahui bagaimana caranya kita mendalami parameter-parameter dari peralatan tersebut. Seperti ada penunjukan arah, penunjukan seperti kakak tadi, sebenarnya kompas secara dasarnya, karena memang navigasi itu caranya kita sebagai teknisi itu bisa mengarahkan pesawat itu menuju ke bandara yang akan terschedule atau terjadwal. Jadi kita merawat peralatan tersebut, dan peralatan seperti memahkan arah, letak dari runway atau landasannya, bagaimana caranya dia bisa take off dan bisa landing nantinya. Sesimpelnya itu. Siap Pak. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari XJZ _ Nah, di sini apa kelebihan dan kekurangan selama berkuliah di Poltek Bang?
Silakan Kak dijawab. Oke. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Ekstasi tadi. Jadi tentunya di semua lah tempat atau dimanapun kita itu menimbah ilmu, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan selama saya di Politeknik Pradana Makassar, saya merasakan dominan kelebihan. Lebih apa itu? Lebih banyak kita merasakan betul-betul kekeluargaan tanpa adanya tanda kutip gadget. Dimana kita kan melakukan sistem asrama yang dimana betul-betul kita diarahkan untuk menjadi taruna yang disiplin, yang tanpa adanya gadget pun kita bisa melakukan hal-hal yang produktif. Yang pertama, yang kedua itu kita mendapatkan banyak-banyak ilmu yang belum kita dapatkan di sekolah-sekolah seperti SMP, SMA sebelumnya. Seperti bagaimana cara memelihara peralatan, nilai-nilai peralatan, dan selanjutnya itu kita bisa mendapatkan teman dari Sabang sampai Merauke. Dari Papua sampai Sumatera itu kita betul-betul bertemu di satu tempat di Politeknik Penerbangan Makassar, dan kelebihannya itu semua kegiatan kita sudah diatur. Dari kita bangun tidur dan sampai tidur kembali itu udah ada schedule. Yang dimana kita tidak berpikir lagi apa ya kita akan lakukan ke depannya dan sebagainya. Terus kelebihannya lagi adanya ekstrakurikuler yang sangat menunjang skill kita, baik itu adanya paskib, drum band, dan ekskul-ekskul lainnya, yang dimana kalau kita minatnya seperti mantan atau purna paskibraka, kita bisa ikut di paskib, atau kita senang dengan seni musik itu bisa di drum band, dan banyak lagi ekskul-ekskul atau bidang-bidang yang kita bisa join di Politeknik Pradana Makassar. Nah, di lain sisi mengenai kekurangan atau keburukan apa? No, bukan keburukan tapi kekurangan yang saya rasakan itu sebenarnya ya kalau orang tahu kan kita sistem asrama kita sudah diatur. Di sebagian orang lah mungkin masih berpikir kenapa sih kita diatur, kenapa sih kita harus on time banget begitu. Adanya seperti olahraga setiap hari segala macam. Dan menurut saya itu bukan kekurangan yang berarti, karena itulah yang membuat kita bisa terbentuk baik itu dari fisik, mental, dan knowledge atau pengetahuan kita mengenai penerbangan, baik itu juga di prodi kita masing-masing atau program studi kita masing-masing, dan tentunya kita dipersiapkan untuk bisa menjadi insan perhubungan ke depannya. Adapun juga kekurangan-kekurangan lainnya itu aja sih sebenarnya. Dan adapun seperti kita dituntut untuk bisa memahami dan bisa menerima seluruh pelajaran, itu bukan sebagai kekurangan tapi tantangan bagi saya pribadi, karena saya belum mendapatkan hal tersebut. Itu aja sih, Kak. Oke, baik Kak. Di sini ternyata ada yang bertanya juga mengenai bimbel Newton 6. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada yang bertanya, GRC Asia menanyakan, Min, bimbel Newton 6 ada nggak sih di Bandung? Ya, untuk bimbel Newton 6 emang baru ada di Jakarta saja, tepatnya itu di daerah Tangerang Selatan, di dekat Bintar, dekat kampus PKN SAN ya. Teman-teman semua ada di situ. Kita juga ada bimbel online dan offline gitu. Tapi biasanya dari Bandung itu ada yang ikut online ataupun offline-nya itu pas liburan sekolah di sini gitu. Jadi untuk persiapan sekolah kedinasan dan CPNS ada di kami, baik itu untuk online ataupun offline kayak gitu. Langsung saja hubungi kontak kami atau DM ke Bimbel Sanur Musik seperti itu. Nah, ke pertanyaan berikutnya Kak, di sini sudah ada yang nanya lagi dari Kejora Amanda. Kak, apa Poltek Bank menjamin untuk langsung dapat kerjaan? Nah, silakan Kak jawab Kak. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Kejora Amanda. Tentunya di semua sekolah kedinasan di seluruh Indonesia itu
menginginkan insan-insan yang telah menjadi alumni dari instansi tersebut dapat menjadi insan yang langsung mendapatkan pekerjaan. Tentunya seperti di Politeknik Perdana Makassar, baik itu adanya jalur reguler, mandiri, dan polbit itu sama-sama mendapatkan ilmu yang dimana semestinya menjadi hak kita dan porsi sebagaimana dari program studi yang kita ambil. Tentunya dari Politeknik Perdana Makassar ketika sudah lulus semua alumninya pasti diarahkan, misalkan kita masuk dari pendaftaran mandiri. Mandiri sekalipun ketika lulus itu akan diarahkan ke beberapa instansi seperti bisa ke Airnav, Angkasa Pura, dan instansi-instansi penerbangan di bawah Kementerian Perhubungan lainnya. Dan adapun kalau di jalur pendaftaran Polbit sendiri itu sudah ditanggung oleh pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan dan sudah dijamin menjadi ASN ke depannya dan langsung mendapatkan penempatan di mungkin bandara-bandara kecil dan di tempat instansi di bawah Kementerian Perhubungan lainnya. Begitu. Terima kasih. Oke, baik Kak, terima kasih. Tadi udah jawab lah dari pertanyaan di Kejora Amanda. Oke Kak, mungkin gini Pak. Tadi kan masih bersinggungan dengan pertanyaan Kak Kejora itu. Nah, kita jelaskan gini Kak. Untuk masuk Poltek Bank itu ada jalur berapa? Jalur apa aja? Gitu. Oh, kan iya. kalau Kakak di Polbit ya. Polbit. Ya. Nah, kan kalau Polbit kan langsung ditempatkan gitu. Nah, mungkin ada jurusan lain. Boleh Kak dijelaskan Kak? Oke, di Politeknik Penerbangan sendiri itu di tahunnya saya dan 2 tahun di bawah saya itu hanya terbuka jalur Polbit dan jalur Mandiri, yang dimana di tahun-tahun sebelumnya juga itu pertama terbuka jalur Pola Pembibitan, yang dimana ada beberapa tes. Sebentar, mungkin ada yang bertanya tes apa saja. Dan yang kedua itu ada jalur mandiri, yang dimana jalur mandiri ini setelah jalur Polbit terbuka, adanya jalur mandiri, yang dimana semua orang bisa juga bersaing di situ untuk bisa menjadi salah satu taruna di Sekolah Kedinasan Politeknik Penerbangan Makassar. Itu saja, Kak. Polbit dan mandiri. Oke, itu kan udah dijelaskan ya untuk Jogja Ramana. Jadi ada dua jalur untuk masuk dari Sekolah Kedinasan Poltek Bank kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan kembali dari Layalin, bukan Layadin. Kak, izin bertanya, motivasi untuk berjuang menggapai mimpi kakak apa? Oke, mungkin dijawab. Terima kasih atas pertanyaan _layalin ini. Tentunya saya sudah terjelaskan kenapa saya masuk di Politeknik Makassar, karena saya mempunyai motivasi kedua orang tua saya. Di lain sisi, saya mempunyai, kalau bisa dibilang, moto hidup atau prinsip hidup, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Nah, dari moto tersebut, saya berprinsip di setiap kegiatan yang saya akan lakukan, dimanapun itu, kapanpun itu, saya harus berusaha bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan bisa berhasil ke depannya. Tanpa dukungan orang tua juga pastinya kita tidak bisa menjadi apa-apa. Betul, betul tidak? Dan dalam motivasi tersebut, dalam kehidupan kita harus adanya setiap motivasi. Untuk apa? Untuk bisa selalu bersemangat, selalu ada tujuan hidup tentunya, dan bisa mempengaruhi kinerja dari bagaimana caranya kita bisa, apakah kita mau masuk atau mengerjakan segala sesuatu tersebut. Begitu. Intinya orang tua dan memiliki moto hidup. Siap, betul. Jadi di sini untuk Layalin bahwa kita ini harus punya moto hidup ataupun dorongan
dorongan dari apa yang kita ucapkan, dan itu kita akan terus ingat-ingat dan kita terus lakukan gitu. Terutama ya tadi ada di belakang kita juga ada orang tua kita yang mendoakan kita. Nah, itu juga mungkin salah satu bisa jadi motivasi teman-teman semua di sini biar bisa masuk sekolah kinesen ataupun cita-cita teman-teman semua. Betul. Oke, di sini ke pertanyaan berikutnya Kak. Dari underscore BBB Pamus 15. Apa-apa saja jalur tes yang kakak ikuti di Poltek Bang? Tadi udah dijelaskan kayak ada jalur mandiri sama jalur Polbit. Atau Mungkin kakak mau jelaskan kembali tesnya. ada tambahan? Iya. Mungkin kakak ini bertanya apa saja tes yang saya lalui atau bagaimana? Oh mungkin itu Kak. Coba Kak Oke. dijelaskan aja mungkin itu tes-tesnya apa aja. Oke. Maksudnya agar lulus di Poltek Bang. Oh iya, mungkin karena mengenai tes-tes apa saja yang saya lalui di Politeknik Penerbangan Makassar. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh BB Famous ini. Tes-tes apa saja? Yang pertama itu tentunya adanya tes administrasi atau tes pemberkasan yang dimana kita harus memenuhi pemberkasan yang telah ditentukan oleh uh, sekolah kedinasan atau Kementerian Perhubungan lah, karena saya kan masuk dalam jalur tes Polbit atau Polpembibitan yang dimana seluruh seluruh orang di Indonesia ini masuk dengan pemberkasan tersebut. Terus yang kedua itu setelah pemberkasan adanya tes SKD atau syarat kompetensi dasar. Syarat kompetensi dasar. Nah, tes SKD tersebut itu diikuti oleh seluruh orang yang ingin masuk ke sekolah kedinasan. Nah, SKD tersebut adanya beberapa passing grade atau batasan yang kita harus lampaui di setiap bidangnya. Misalkan di SKD tersebut ada TIU atau tes akademiknya kita, intelektual, logical, sama bagaimana cara kita bisa menalar. Yang kedua itu ada TWK atau tes kebangsaan. Tentang history, undang-undang, segala macam masuk di TWK. Dan adanya TKP. TKP itu tes kepribadian. Tes kepribadian itu bagaimana cara kita menanggapi hal yang terjadi di depan kita, di sekitar kita. Dan masing-masing itu ada passing rate-nya. Dan setiap tahun itu ada peraturan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan berapa passing rate yang harus dilampaui di setiap bidangnya tersebut. Dan setelah kita lulus di SKD, tes SKD itu adanya tes kesehatan. Tes kesehatan itu tentunya kita diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kesehatan kita, apakah kita sehat dalam internal maupun eksternal, dari mata, apakah minus, apakah kita buta warna atau adanya cacat yang berada dalam tubuh kita. Nah, adapun mungkin bertanya, kalau apa saja sih yang sangat tidak ditolerir atau apa saja yang dapat menyebabkan kita tidak lulus di tes kesehatan ini? Yang pertama, yang sepengetahuan saya itu, yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir itu, yang pertama itu cacat fisik, seperti jari kita tidak lengkap, mata kita tidak lengkap, dan organ tubuh yang lain tidak lengkap. Yang pertama. Yang kedua itu buta warna. Ketika buta warna itu dicek nanti di tes mata. Apabila diketahui kita buta warna itu sama sekali tidak bisa terbantu. Nah, adapun misalkan kita mempunyai bekas luka, jerawat, adapun gigi kita yang tidak rapi segala macam, itu hanya pengurangan nilai di tes kesehatan tersebut. Begitu. Dan adapun seperti penyakit bawaan juga itu sangat tidak diperbolehkan, seperti asma atau hal-hal yang bisa menyebabkan kejadian secara spontan gitu. Terus ketika kita sudah lulus di tes kesehatan, kita masuk ke tes kesemaptaan. Nah, di tes kesemaptaan itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama itu ada lari selama 12 menit. Itu
kita lari dengan track di jalur masing-masing di tempat kita tes. Yang kedua itu ada push up, ketiga ada sit up, dan adanya shuttle run atau lari angka 8. Nah, adapun di masing-masing bidang itu ada capaian atau target sampainya kita bisa dapatkan ya 100. Begitu. Semakin kita misalkan di lari, semakin kita jauh larinya itu semakin bagus. Kalau sit up, push up, semakin banyak kita mendapatkan poin atau push up atau sit up-nya itu dapat mendapatkan nilai yang lebih bagus. Dan untuk shuttle run itu semakin kita cepat, semakin bagus juga nilainya. Begitu. Terus setelah tes kesemaptaan itu kita berlanjut ke tes psikologi. Nah, di tes psikologi ini kita dituntut atau kita dites mengenai penghafalan, fisikal atau ketahanan dari pemikiran kita, adanya tes ganjil genap atau mungkin di kepolisian itu semacam tes koran. Dan setelah itu kita diuji mengenai nalar kita dalam berlogika. Setelah itu kita lulus di tes tersebut, kita berlanjut ke tes wawancara. Nah, tes wawancara ini adalah tes terakhir yang sebelum kita menunggu hasil dari pengumuman tes-tes kita yang telah kita laksanakan sebelumnya, yaitu tes wawancara. Nah, tes wawancara ini kita akan ditanya beberapa pertanyaan seputar diri kita, orang tua kita, pekerjaan apa dari orang tua kita, segala macam. Apakah kita sanggup untuk menjadi taruna sekolah kedinasan ke depannya, dan apakah kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan ke depannya, segala macam. Nah, tes wawancara ini tentunya ada beberapa aspek yang dinilai, baik itu dari etika berpakaian, etika dalam berbicara, etika dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Dan tes wawancara ini adalah tes yang dilakukan secara internal. Kalau di Politeknik Penerbangan Makassar itu tes internal yang dimana dites langsung oleh mungkin dosen-dosen atau stakeholder atau sivitas dari Politeknik Penerbangan tersebut. Dan setelah tes wawancara itu kita tinggal menunggu pengumuman akhir atau pantohir dari tes kita masuk di Politeknik Penerbangan Makassar. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak sudah dijabarkan ya secara detail yang diteskan pada saat Kakak mengikuti tes di Poltek Bank. Nah, itulah tahapannya. Mungkin nggak terlalu berat dibandingkan kalau misalnya tes di kemiliteran ataupun di kepolisian ya. Siap. Betul. Itu pasti lebih berat itu. Maka jangan takut dulu walaupun emang ada tes fisik dan lain-lain, ya itulah prosesnya, tapi gak terlalu berat gitu, karena menekankan nanti jadi ASN ya, bukan jadi militer kayak gitu. Ya, betul sekali Kak. Dan kenapa sih harus olahraga ya? Biar sehat, Ya, biar berpikirnya itu berpikirnya itu hebat dan tetap bisa aktivitas dengan baik gitu. ASN itu yang paling penting itu. Oke Kak, sebenarnya Kakak ini asli mana sih Kak? Oke, saya asli dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros. Aras. Nah, ini teman-teman semua. Makassar. Oh iya. Nah, teman-teman semua ini berarti orang asli sana ya. Asli sih. Poltek Bang Makassar asli sana juga. Jadi teman-teman ini mungkin ada yang satu kampung ya, maka Alif nih. Dari SMA mana Kak? Dari SMA Negeri 8 Maros. Nah, 8 Maros nih. Nah, sapa-sapa nih, kalau seandainya ada yang kenal dari atau mungkin jadi oh ternyata itu kakak kelas saya ternyata gitu. Mungkin bisa nanti tanya-tanya lebih lanjut kayak gitu. Oke, di sini masih belum ada yang nanya kembali. Bagi teman-teman semua di sini yang mau bertanya silakan di kolom komentar mau menanyakan mengenai sekolah kedinasan terutama Poltek Bank. Nah, Poltek Bank ini banyak juga nih kayak. Nah, ini kalau kakak ini dari Makassar gitu. Gitu. Kakak tahu nggak Poltek Bank mana aja Kak? Ada Politeknik Penerbangan Surabaya,
Poltekbang Medan, Poltekbang Jayapura. Dan tentunya gini, ketika kita masuk di lingkup Politeknik Penerbangan atau Sekolah Kedinasan itu, kita otomatis pasti satu dua orang kita mengenal dari teman-teman dari Politeknik Penerbangan yang lainnya. Sampai di Curug kita juga pasti punya koneksi begitu. Jadi enak lah kalau kita masuk di Sekolah Kedinasan. Kalau di Curug kan STIP ya? PPI sekarang sudah diganti. Oh PPI ya, jadi Penerbangan PPI. Indonesia. Berarti PPI. dia ternyata masih satu roh dengan Poltekbang ya? Iya, sama-sama. Di bawah kementerian. Sama ya. Betul. Apa sih sebenarnya Kak, tahu nggak perbedaannya dari setiap ini kayak PPI, Poltekbang Makassar, Medan, sama Papua itu apa sih yang membedakan? Kalau Atau sama? sebenarnya sama. Kalau maksudnya untuk mencetak instansi perhubungan ke depannya, tapi ada pun perbedaan dari program studi yang ada, jenjang karirnya di kampus tersebut, ada misalkan di PPI Curug itu ada D4 dari masing-masing program studinya. Nah, dan di Politeknik Penerbangan Makassar itu hanya sampai D3 saja, belum ada D4-nya. Terus kalau misalkan di PPI Curug itu ada jurusan penerbang, di Politeknik mungkin Politeknik yang lain itu belum ada. Misalkan di Politeknik Penerbangan ada TNU, di Politeknik Penerbangan itu yang lainnya itu belum ada. Mungkin hanya itu sih perbedaan-perbedaannya. Tapi untuk masalah pembelajaran, kurikulum pasti sudah ada aturan-aturan dari atasan Kementerian Perhubungan. Oke Kak. Nah, bagi teman-teman semua yang mau melanjutkan di sekolah kedinasan, terutama Poltekbang, itulah tahapannya dan emang ada beberapa banyak Poltekbang ya. Terserah nanti teman-teman semua mau ke Poltekbang mana, lihat mungkin dari pendaftarnya. Ya, pendaftarnya itu kebanyakan yang mana, terus kota yang betul. masuk Kota yang akan diterima itu berapa, itu bisa dicari tahu ya. Tapi alangkah baiknya kalau emang sudah punya tujuan ke sekolah kedinasan, persiapkan SKD teman-teman semua, terutama SKD. mau ikut sekolah kedinasan, persiapkan tryout gratisnya nih. Kita sudah disediakan tryout gratis SKD. Nah, kenapa sih kita harus belajar tryout SKD ataupun belajar SKD gitu? Karena SKD ini bukan salah satu, mungkin yang terberat ya kayak tesnya dibandingkan betul tes yang lain. Nah itu SKD. Kakak lebih pengalaman lagi ya tuh untuk teman-teman semua. SKD itu sebagian emang ada sih sedikit untuk dipelajari pada saat SMA ya, tapi sebagian lagi tidak dipelajari. Lebih baik sekarang persiapan, ikut tryout gratisnya juga bisa bersama Bimbel Onsik setelah lab ini. Oke, teman-teman semua, langsung yang mau bertanya langsung ditambahkan di kolom komentar. Kalau seandainya Kak, saya mau bertanya mengenai stand ataupun mengenai Poltekim, boleh tanya ke saya juga apa-apa. Kayak gitu. Siap, Kak. Jadi itu seperti itu. Nah, saya mau bertanya nih karena di sini masih belum ada yang nanya. Ya. Gitu. Tadi kan sudah disebutkan ya, yang paling susah itu SKD. Dibandingkan tes yang lain. Nah, Kakak berarti waktu dulu lulus SMA langsung keterima di Poltekbang? Halo. Iya, alhamdulillah. Halo, Kak. Langsung diterima. Oh, langsung. Jadi nggak ada jeda ya. Itu. Nah, mungkin ini buat teman-teman semua nih, dia kan mau menghadapi tes untuk PTN juga, mungkin ada yang PTN. Bagi waktunya ini gimana Kak? Untuk persiapan untuk sekolah kedinasan, kan kadang ada sampingan gitu untuk alternatif saya PTN juga. Nah, bagi waktu untuk persiapan sekolah kedinasan, PTN, sama kegiatan sekolah itu seperti apa Kak? Boleh Kak di-share? Oke. Mengenai pembagian waktu itu tergantung dari kita ya. Kalau saya itu prinsipnya memprioritaskan apa yang
harus menjadi prioritas. Misalkan saya di SMA sangat aktif dalam organisasi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sampai 5 sampai 6 organisasi yang ikuti. Baik itu OSIS, organisasi internal sekolah saya OSIS, kerohanian, dan masih ada beberapa komunitas, baik komunitas dan organisasi dari luar. Itu saya membuat schedule yang saya akan lakukan dalam seminggu. Jadi, misalkan saya sudah dapat informasi bahwa kegiatan di hari Senin itu apa saja. Seperti ada rapat OSIS yang setelah pulang sekolah dan segala macam. Nah, dalam saya tuh persiapkan pertama kan saya mau jadi polisi. Saya mempersiapkan tes polisi saya itu dari kelas 3 SMA semester awal. Nah, saya tuh betul-betul konsisten satu semester itu. Kan saya juga salah satu pelajar ini ya, COVID-19 Kak. Jadi saya diuntungkan lah ceritanya dalam bidang waktunya, karena kan kita belajar from home atau kita belajar lewat online, Zoom dan segala macam. Jadi saya curi-curi lah ceritanya. Dari ketika pembelajaran tersebut tidak ada, itu saya cek-cek misalkan tes apa saja kepolisian tersebut, ataupun dalam kalau kita mengambil pilihan misalkan di sekolah kedinasan, pastinya melihat tes apa saja yang akan kita lalui ketika ingin masuk ke sekolah kedinasan. Saya curi-curi, dan mengenai olahraga tersebut, saya pada saat itu sangat ditekankan orang tua untuk tidak keluar dulu dari rumah. Jadi saya hanya olahraga ringan seperti push up, sit up, ataupun kita belajar restop atau berkelantungan terlebih dahulu di rumah. Nah, setelah itu, nah saya juga diuntungkan karena masa-masa COVID-19. Jadi pada saat itu saya juga mungkin tidak salah ya, saya lebih fokus kepada masa jenjang karir saya ke depannya. Misalkan polisi, apalagi teman-teman misalkan sekolah kedinasan, saya lebih fokus ke depannya, bukan masalah sekolahnya. Karena kalau saya berpikir kalau saya tidak bermulai dari sekarang, pada saat itu kapan lagi. Dan sekedar informasi, semenjak kelas 2 SMA itu saya mengalami kelebihan berat badan. Jadi pada saat itu berat badan saya, percaya tidak percaya, itu 82 kg. Nah, setelah saya memiliki motivasi dari kelas 3 SMA, saya berniat sungguh-sungguh menjadi seorang kepolisian. Jadi saya betul-betul memporsir makan, sering olahraga, dan kalau bisa sesekali saya itu izin ke orang tua untuk lari keliling perumahan saya. Jadi persiapan-persiapan itulah yang menjadi bekal itu bisa lebih baik lah ke depan. Tapi entah mengapa mungkin Tuhan tidak menginginkan saya di kepolisian, tapi rezeki saya ada di sekolah kedinasan. Pada saat itu, setelah saya tidak lulus di tes kesehatan kedinasan kepolisian, saya betul-betul langsung genjot masalah SKD. Nah, kenapa saya genjot di masalah SKD? Karena saya dengar-dengar ketika kita tidak lulus di SKD, kita tidak bisa melanjutkan tes-tes berikutnya. Tidak seperti sekolah kedinasan mungkin yang lainnya, atau instansi lainnya yang kita mengikuti sederetan kegiatan tes dulu baru kita diumumkan terakhirnya. Tapi ini beda. SKD adalah penentu apakah kita bisa melanjutkan tes kita selanjutnya atau tidak. Nah, sampai-sampai kenapa saya sangat memfokuskan SKD ini, saya sampai pada saat itu setelah kepolisian ini sudah ada pengumumannya dan saya tidak lulus, seminggu 2 mingguan lebih itu saya genjot di SKD. Saya belajar beberapa caranya kerja cepat,
deret dan segala macam, dan tryout. Tryout itu sangat sangat membantu kita untuk bisa menakar atau bisa melihat diri kita sampai mana untuk menghadapi SKD tersebut. Baik itu kita melihat tipe-tipe soalnya dan percaya tidak percaya. Hamin 2 saya melaksanakan tes SKD itu sehari bisa sampai 5 sampai 6 tryout setiap harinya saya lakukan. Jadi ketika saya sudah tryout 1 kali, cek ke luar hasilnya. Ini kurang saya di sini, kurang saya di sini. Jadi kita punya takaran gitu. Kita harus lebih belajar kebangsaan kah, atau kita harus mendalami deret angka dan pengetahuan-pengetahuan umumnya lainnya, dan apakah ketika kita kurang di TKP itu saya kurang di kepribadian, saya harus lebih mengetahui bagaimana caranya trik-trik menghadapi soal-soal tersebut. Nah, sedikit juga informasi, SKD itu bukan caranya kita bisa mengetahui cara mengerjakan soal secara berurutan. Maksudnya seperti kita di matematika. Misalkan ada rumus balok lah kan, bukan caranya kita langsung menghafal rumusnya ini, bukan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengetahui barang, ketika ini sudah diketahui, misalkan di diameternya, sudah diketahui diameternya apa yang dicari, luasnya, ya ini, langsung nggak nulis rumus lagi, tapi caranya kita menalar lewat kalau saya diajarkan waktu itu atau diberitahukan sama teman itu, caranya kita menalar lewat udara. Jadi kita mencakar lewat udara, tidak langsung menulis di atas. Jadi ya ini, kita langsung mencatat tersebut. Sama dengan logika, kita langsung mengetahui misalkan tes misalkan berapa balok setelah ini, deret setelah ini, itu tidak lagi kita berpikirkan rumus atau segala macam, tapi cara cepat kita bisa mengerjakan soal tersebut. Karena bayangkan 100 menit itu mengerjakan 110 soal. Jadi tryout sangat berpengaruh dalam nilai SKD kita ke depannya. Dan alhamdulillah di SKD tersebut saya mendapatkan nilai 423 di nilai akhir, dan alhamdulillah dapat 3 besar di sesi saya waktu tersebut. Jadi sekali lagi, motivasi dibarengi doa orang tua dan caranya kita melaksanakan skill atau tryout yang kita lalui itu sangat berpengaruh nilai SKD kita ke depannya. Begitu. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas penjabarannya. Nah, itu mungkin buat teman-teman semua dari waktu-waktu yang emang perjuangan ya. Walaupun alumni COVID ya, Kak. Iya, alumni COVID. Alumni COVID, tapi tetap berkualitas ya. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang pernah mau tes di sekolah kedinasan, tapi karena emang masih belum rezekinya. Ada beberapa yang emang dia tes itu sampai 2 kali sampai 3 kali itu mau masuk sekolah kedinasan. Itu jangan patah arah buat teman-teman semua. Tetap berusaha, karena rezeki kita kan nggak tahu, mungkin nggak tahun ini, tahun depan gitu. Kalau nggak rezekinya, misalnya kadang ada yang nggak terima di sekolah kedinasan, dia keterimanya di kepolisian ataupun di militer. Nah, itu juga rezeki kan nggak tahu. Kita coba aja dulu, berusaha. Apa waktu yang ada kita maksimalkan. Itu yang paling penting dari teman-teman semua, agar apa yang kita inginkan atau cita-citakan itu insya Allah tercapai gitu. Oke, di sini masih belum bertanya lagi nih. Kayaknya belum ada yang bertanya lagi perihal tadi ya, mengenai sekolah kedinasan terutama Poltek Bang. Nah, di sini Alivia, aku padamu Alivia apa sih? Siap.
Terus di sini oh ya udah gak ada pertanyaan lagi. Oke, bagi teman-teman semua mau ikut tryout-nya boleh saja langsung ke template yang sudah ada disebarkan juga ataupun DM kembali ke Bimbel Sanut Onsik untuk mengukur kemampuan teman-teman mengenai pengetahuan SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, Kak, di sini masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Ya. Nah, di sini teman-teman semua udah cukup jelas atau mau bertanya kembali silakan ditambahkan kolom komentar. Nah, di sini saya akan bertanya kembali mengenai ini, Kak. Mengenai asrama ataupun kawasan nega asrama itu biayanya berapa sih untuk keseharian ataupun misalkan untuk masuk Poltebang itu adakah biaya lain gitu? Biasanya kalau seandainya yang free itu akademiknya saja. Boleh dijelaskan? Oke, jadi saya masuk dalam jalur pola pembibitan yang dimana kami ditanggung 100% dalam hal pendidikan. Jadi di luar tersebut, di luar pendidikan seperti asrama, uang makan, uang laundry, itu kami masing-masing yang menanggung jawab hal tersebut. Jadi mengenai pembiayaan, kalau kita berpikir mengenai fasilitas yang ada seperti asrama yang full AC, ruang kelas full AC, makan 3 kali sehari, laundry di setiap minggunya, itu sangat worth it lah kalau menurut saya. Di semester pertama, uang semester pertama itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti seragam juga segala macam itu ada di angka 18 juta sekian. 18 juta sekian. Dan setelah itu di semester 2 sampai semester 4 itu pembiayanya hanya di 6 juta sekian. Setelah itu di semester 5 uang pembiayaan semester itu naik lagi karena kami akan melaksanakan on the job training. Jadi untuk pembiayaan itu sekitar 11-an sekian. 11-an juta sekian. Dan untuk pembiayaan semester 6 untuk memenuhi pembiayaan wisuda, yudisium segala macam itu sampai di 10-an juta rupiah. Gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau berpikir itu mahal, menurut saya itu hal yang tidak mahal untuk bisa mendapatkan pendidikan yang senyaman, se-worth it itu dan bisa kita takar bahwa ketika kita menimba ilmu dimanapun itu kita melihat dari fasilitas terlebih dahulu tentunya karena kenyamanan kita, bagaimana cara kita menyerap dalam bidang pendidikan itu bisa terpenuhi lah ceritanya. Jadi hal tersebut menurut saya sangat worth it dan di samping itu ketika teman-teman berpikir apakah di Politeknik Purnama Makassar ada beasiswa, tentu ada. Ketika teman-teman mempunyai prestasi dalam bidang akademik dan akademik itu dihargai, diberikan uang beasiswa setiap semesternya dan beasiswa tersebut tergantung dari prestasi kita yang kita dapati. Seperti peringkat di kelas, peringkat juara kabupaten, provinsi, nasional dan internasional itu semua dihargai. Jadi kalau berpikir sangat mahal is not expensive, guys. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih. Nah, itu jadi teman-teman semua sudah dijelaskan ya. Berarti emang ada uang. Walaupun uang itu buat biaya kehidupan teman-teman pada saat di asrama.